Kata hati adalah raja dalam diri kita. Jika kata-kata diucapkan dengan kebaikan, cinta dan kebijaksanaan, mereka dapat membuka jalur terang, membuka hati dan pikiran dari resonansi ilahi. Sebaliknya, bila kata-kata mengandung kebencian, penghinaan, mungkin mempengaruhi persepsi kita dan menghambat pertumbuhan spiritual kita. Oleh karena itu, hati-hatilah memilih kata-kata yang akan diucapkan berpengaruh pada orang lain maupun diri sendiri. Pilihlah kata-kata kepositifan yang penuh anugerah dari Tuhan. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada ekspresi verbal, termasuk otak, diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Emosi-emosi ini baik secara cepat maupun lambat mempengaruhi spiritual kita. Sebenarnya hubungan emosi kita dengan Tuhan adalah sangat rumit sekali, agar memperoleh kedamaian hati. Kedamaian hati yang tidak tergantung keadaan eksternal akan lebih cepat mendengar bisikan Tuhan. Hal ini bermanfaat untuk menenangkan badai yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kata-kata dan emosi saling terkait, saling mempengaruhi satu dan lainnya. Ini juga tercantum dalam kitab-kitab suci setiap agama yang ada di dunia ini. Penting selalu diingat sebelum mengeluarkan kata-kata, dipikirkan akan dampak yang akan terjadi. Disinilah diperlukan pengendalian itu agar dampak buruk yang akan diakibatkan dapat dikurangi. Kita sadar bahwa otak yang menjadikan pikiran itu dapat cepat beradaptasi dengan alam sekitarnya. Ini memungkinkan kita belajar dan berkembang sesuai kehendak ilahi yang merancang hidup kita. Ada persimpangan antara ilmu pengetahuan dengan iman. Kita bisa menyadari bimbingan ilahi ke jalan yang benar. Inti dari hubungan ini adalah hukum sebab akibat, yang melampaui ranah fisik dan pengalaman spiritual kita. Hukum yang tidak lekang oleh waktu ini, setiap tindakan yang dilakukan akan ada menghasilkan reaksi sebagai konsekuensinya. Secara spiritual, hukum ini sebagai pengingat yang tertanam dalam eksistensi kita. Ketika kita menanam benih-benih kasih sayang, cinta dan kebaikan, tidak hanya akan menyuburkan jiwa kita, tetapi mengundang berkat Tuhan pada diri kita. Di samping hukum itu ada hukum adaptasi sebagai respon terhadap pengalaman yang telah terjadi. Sama seperti pepatah mengatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijaksana. Atau jangan berteman dengan orang pemarah atau bergaul dengan orang malas, kita akan terpengaruh olehnya. Dari sudut pandang Tuhan, pepatah di atas mendorong kita ke arah yang positif, sehingga mempengaruhi spiritual dan evolusi kehidupan dengan kualitas yang akan lebih baik. Ini merupakan bawaan yang menuju kepada takdir kita yang akan terjadi dalam hidup ini, baik secara sadar maupun tidak. Sebenarnya dimensi hukum-hukum ini sangat mendalam dan memberikan kebebasan untuk memilih dan memberdayakan semua usaha maupun energi yang ada diri ini. Inilah tujuan kelahiran kita di dunia, untuk tidak jauh dari tujuan ilahi dan bersatu bersamanya. Pemberian ilahi ini sebagai makna spiritual melalui anugerah pikiran sebagai alatnya. Untuk meningkatkan kualitas diri kita, jiwa dan tubuh juga ikut berkembang sesuai pengalaman hidup yang dituju pada saat kelahiran saat ini. Hal ini memungkinkan merubah jalan hidup yang lalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anugerah Tuhan ini dapat dipadukan dengan kemampuan pikiran kita, yang tidak terbatas itu. Namun perubahan ini tidak mudah, penuh dengan tantangan yang perlu dilewati. Dengan penuh keyakinan, maka segala hambatan tidak akan mampu membendungnya sesuai tujuan hidup di dunia ini. Inilah secara singkat pengaruh kata-kata yang diucapkan terhadap jalan hidup maupun kelahiran yang akan datang. Semoga bermanfaat.